السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat ini dari alam jahiliyatil jahla ila nuril Islam. Gampang jelas. Bisa. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang sama. Bab ijra'i ahkamin nas 'ala adh-dhahir wa sarairahum ila Allah taala. Bab itu melaksanakan satu hukuman, memutuskan perkara terhadap hal yang zahir, yang nampak, sedangkan urusan hati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadis yang ketiga. Wa an Abi Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad, dari Abu Ma'bad Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in laqaitu rajulan minal kufar, bagaimana pendapatmu jika saya berhadapan dengan orang kafir? Faqtatalna fadaraba ihda yadayya bisayfi, dan kami berang, akhirnya ia memukul tanganku sehingga patah. Faqata'aha thumma laza minni bisyajaratin, kemudian ia lari dan berlindung daripadaku di belakang pohon. Setelah memotong tanganku, kemudian dia berlindung di belakang pohon. Faqala aslamtu lillah, kemudian dalam keadaan dia berlindung, dalam keadaan ketakutan, dia mengucapkan, saya masuk Islam. Terus saya serahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha, apakah boleh saya membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Faqala la taqtuluhu, kemudian Rasulullah mengatakan, jangan kamu bunuh. Faqultu ya Rasulullah qata'a ihda yadayya summa qala dzalika ba'da ma qata'aha. Ya Rasulullah, dia telah memotong salah satu dari tangan saya, kemudian setelah itu baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Faqala la taqtulhu, jangan kamu membunuhnya.
fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Jika kamu membunuhnya, maka kamu sama kedudukannya, menduduki kedudukannya sebelum berkata demikian. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatuhu allati qala. Ya, dan ia menduduki kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya. Ini maksud dari hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi di sini adalah seorang sahabat yang menceritakan kalau sekiranya di dalam peperangan aku ini berhadapan dengan orang kafir, kemudian kami berperang dan dia memotong salah satu dari tanganku. Kemudian setelah itu dia bersembunyi. Begitu aku mendekati ingin membunuhnya, dia mengucapkan La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bolehkah saya membunuhnya? Rasulullah mengatakan, jangan kamu bunuh dia. Ya Rasulullah, dia telah memotong tangan saya. Ya, itu hukum peperangan. Peperangan bisa terluka, bisa juga terbunuh. Tetapi ya Rasulullah, dia mengucapkan itu setelah dia memotong tangan saya, Rasulullah. Ya, kamu kan seperti itu juga. Kamu kan juga ingin melakukannya seperti yang dia lakukan. Jadi kamu juga ingin membunuhnya. Tapi karena dia bisa menyelamatkan dirinya, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan la taqtuluhu, kamu jangan membunuhnya. Ini artinya urusan batin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang suatu saat misalnya bertemu dan berperang, menemukan orang-orang kafir yang pada saat itu sudah terdesak dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dilarang untuk membunuhnya. Betapa Islam ini sangat menghormati nyawa. Ini urusan zahir. Tetapi ketika itu misalnya dia mengatakan itu hilah di sini adalah sebagai strategi dia. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka di sini dilarang untuk menyakitinya. Sedangkan urusan hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat lagi hadis yang berikutnya lebih jelas lagi. Dari hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah mengutus kita ila Khuraqah min Juhainah. Kami diutus ke Khuraqah, jadi pada suku Bani atau kabilah Juhainah. Fasabbahna al-qauma ala miyahihim. Fasabbahna al-qauma ala mayahihim. Maka ketika kami sampai di sana pagi-pagi, kami menyerbu satu kaum. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Kemudian ketika kami serbu, mereka lari, dan salah seorang di antara mereka kami temukan. Saya dan kaum Ansor, salah seorang dari Ansor dari Madinah, menemukan seseorang yang tinggal pada saat itu. Falamma ghashainahu qala la ilaha illallah. Ketika kami berhasil melumpuhkannya, jadi melumpuhkan orang ini, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhu al-ansari wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Kemudian maka salah seorang dari Ansor ini
berhenti untuk menyiksanya dia, untuk melakukan atau untuk menyiksanya ketika dia mendengar kalimat la ilaha illallah. Tapi kata Usamah bin Zaid, saya terus menusuk dia dengan tombak dia. Hatta qataltu, sampai aku bunuh dia. Falamma qadimna al-Madinah balagha dzalika an-nabi ya sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Usamah. Kemudian ketika aku ini sampai di Madinah, ya ada seseorang yang menceritakan apa yang aku lakukan. Kemudian aku dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Usamah dipanggil, Rasulullah mengatakan, "Ya Usamah, wahai Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Apakah kamu membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah, innama kana muta'awwidan. Ya Rasulullah, dia itu mengucapkannya karena takut dengan pedang saya ini. Ketika itu dia takut supaya saya tidak membunuhnya. Faqala, Rasulullah mengatakan, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Rasulullah mengulangi lagi, apakah kamu membunuh setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm. Kemudian Rasulullah mengulang-ulang lagi beberapa kali kalimat itu sehingga saya berharap-harap, ya, lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm. Jadi disini dikatakan, maka sehingga saya ingin andaikan saya baru masuk Islam pada hari itu. Sehingga saya ingin andaikan saya ini baru masuk Islam pada saat itu. Karena Rasulullah mengulang-ulangi, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Wa fi riwayat, dan riwayat yang lain, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqala la ilaha illallah wa qataltahu? Apakah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian kamu membunuhnya? Qultu ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Ya Rasulullah, dia mengucapkan karena dia takut dengan pedang saya, dengan senjata yang saya bawa. Qala afala syaqaqta ala qalbihi hatta ta'lam aqalaha amla? Apakah kamu harus merobek dadanya? Kamu periksa di situ apakah dia mengucapkan atau tidak? Ya Rasulullah ketika itu marah dia. Fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Rasulullah senantiasa mengulang-ulang dan mengulang-ulang terus sehingga dia mengatakan, seandainya aku baru masuk Islam pada saat itu, katanya. Ini menunjukkan azimu hadhil kalimah. Jadi kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini menduduki posisi yang sangat luar biasa. Nah, Usamah bin Zaid ini melakukan karena dia mendengar orang itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedangnya, katanya. Rasulullah mengatakan, apa kamu sudah belah dadanya sehingga kamu harus membuka terlebih dahulu, kemudian kamu baru yakin bahwa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa al-umur al-zahiriyah, jadi perkara-perkara yang lahiriah itu adalah urusan manusia, tetapi urusan yang zahir urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini begitulah Islam, sehingga pada saat di dalam peperangan yang sudah jelas-jelas musuhnya adalah orang-orang kafir, tidak ada keraguan-raguan lagi, kemudian mereka tunduk ketika akan dibunuh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka di sini dilarang bagi siapapun untuk mengganggunya, tanpa harus bertanya, benar nggak kamu ini masuk Islam, tanpa harus mengucapkan seperti itu. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah selesai. Bagaimana terjadi di zaman kita sekarang ini, orang-orang tidak jelas, kan banyak yang mengatasnamakan jihad, ya, membabi buta. Yang meninggal juga bukan orang lain, orang Islam juga ikut meninggal juga. Orang-orang yang tidak berdosa juga meninggal juga dia. Sementara belum pernah menyampaikan dakwah halan
maka sebaiknya ketika kita ingin melakukan sesuatu, hendaklah berilmu dengan ilmu terlebih dahulu. Jadi dengan berilmu, fa insyaallah taala kita tidak akan membabi buta melakukan apapun yang kita inginkan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini adalah muhim. Jadi menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar adalah sangat penting sekali. Tetapi harus dengan bil ilmi, dengan ilmu. Jadi tidak dengan ngawur. Kalau sudah ngawur, maka akan merusak kewibawaan Islam. Orang tidak senang lagi dengan Islam. Orang tidak akan segan lagi dengan agama kita ini. Karena dilihat agama ini hanyalah orang-orang Islamnya hanya merusak saja. Orang tidak bisa membedakan mana Islam, mana Muslim. Ini kan perlu dibedakan. Mana Islam sebagai satu ajaran yang untuk menebarkan rahmat seluruh alam ini, mana orang-orang Islam yang memeluk agama Islam. Jadi orang-orang Muslim belum tentu juga memahami Islam secara kafah, secara sempurna. Jadi ketika dia memahami Islam secara sempurna, maka dia akan mengikuti bagaimana dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat rapi sekali, luar biasa. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah sangat luar biasa. Ketika di Mekah kurang lebih 13 tahun, beliau mengalami intimidasi bahkan 1000 ekor. Selama 3 tahun beliau tetap sabar dalam menghadapinya, sambil menyusun satu barisan yang sangat rapi sekali, sehingga ketika tidak memungkinkan lagi dakwah di Mekah, maka Rasulullah pun memerintahkan para sahabat-sahabatnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Habasyah. Hijrah yang pertama adalah ke negeri Habasyah. Para sahabat-sahabat pun pergi ke negeri Habasyah. Kemudian terdengar oleh mereka bahwa orang-orang Mekah sudah masuk Islam. Kemudian mereka kembali ke Mekah, ternyata mereka menemukan hal yang berbalik, bertolak belakang. Sehingga Rasulullah pun memerintahkan mereka untuk hijrah ke kota Madinah. Rasulullah pun tidak memberitakan begitu saja. Sehingga Rasulullah mengirim utusan terlebih dahulu ke kota Madinah berdakwah di situ. Jadi membuka ladang dakwah dia. Siap nggak masyarakat Madinah menerima kaum muhajirin yang datang ke sana tanpa membawa apapun? Sehingga Mus'ab bin Umair, duta Rasulullah SAW pertama kali yang dikirim ke Madinah, itu berhasil mengislamkan mereka itu dengan kelemah lembutannya Mus'ab bin Umair. Sehingga Mus'ab mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali keluarganya sudah masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, pergilah kalian ke kota Madinah. Kemudian mereka berhijrah dan mereka kumpul di kota Madinah. Yang paling terakhir hijrah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Rasulullah kemudian membangun masyarakat Madani. Membangun masyarakat Madani yang pada saat itu mereka bergandengan dengan orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani. Rasulullah SAW membentuk suatu piagam disebut dengan piagam Madinah Charter. Inilah yang kemudian mengokohkan dakwah dia. Jadi bekerja sama dalam hal-hal yang masalah-masalah dunia, urusan dunia, yaitu Rasulullah SAW untuk menjaga keamanan kota Madinah, mereka bersama-sama untuk menjaganya. Urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Itulah dakwahnya Rasulullah SAW, sehingga betul-betul kuat kaum muslimin, memiliki kekuatan, dan mereka sudah dibaiat, sudah siap melakukan satu tugas yang besar, yaitu menghadapi mereka dalam pertempuran. Maka Rasulullah SAW pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan. Kita lihat bagaimana perang Badar, mungkin sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad ya pada saat kajian hari Selasa, bagaimana perang Badar itu sangat luar biasa ya. Rasulullah ketika itu berdoa panjang sekali ya, sampai jatuh selendangnya Rasulullah SAW. Abu Bakar mengatakan, kafa ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Rasulullah pun tetap berdoa, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sehingga Rasulullah pun mendapatkan satu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengirimkan 1000 malaikat untuk membantumu. Bukan itu saja, akan dikirimkan bi khamsati alafin minal malaikah, akan dikirimkan 5000 malaikat kalau sabar. Rasulullah ketika itu berdoa dan berdoa terus.
Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu sangat tenang sekali dan mengatakan, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW karena pertama kali membawa satu pasukan, yang pasukan ini adalah tidak membawa senjata yang lengkap, biasa-biasa saja ya. Karena ini akan menumpahkan darah nanti, sehingga Rasulullah pun akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun berdoa terus dalam berdoa. Jadi dia memikirkan hakul adami. Jadi yang dipikirkanlah para sahabat-sahabatnya ini. Karena mereka-mereka ini adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW belum pernah melakukan peperangan, sehingga sekarang mereka akan berperang. Tentunya di hadapan Rasulullah adalah ada dua pilihan, hidup, menang atau kalah. Nah inilah Rasulullah SAW betul-betul persiapannya sangat matang. Ketika sudah melakukan dakwah sudah dilakukan, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kemudian sudah tidak ada lagi jalan yang lain, baru peperangan. Tidak di zaman kita sekarang ini kan kadang-kadang orang itu ngawur mengatasnamakan Islam ya, sehingga merusak sana merusak sini. Jadi sehingga kewibawaan Islam ini menjadi nama Islam ini menjadi tercoreng. Memang mereka berdalil dengan firman dengan sabda Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya dan dengan lisannya, maka hendaklah dia mengingkari dengan hatinya. Itulah yang selemah-lemah iman. Jadi yad di situ adalah kekuasaan. Sehingga di dalam fikih ingkarul munkar ada sebuah kaidah, idza kana tughayyirul munkar yuaddi ila munkarin akbar fadarul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ketika seseorang ingin merubah satu kemungkaran, kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi, maka disinilah darul mafasid, meninggalkan sesuatu yang mafsadah itu dengan mencari jalan yang terbaik untuk itu lebih baik daripada sekedar ingin mengambil keuntungan pada saat itu. Jadi betul-betul sangat rapi sekali ya. Ketika kita ingin berdakwah misalnya nahi mungkar ya, melarang orang-orang yang misalnya menjual minuman keras, kita siapkan dulu dana. Pak, ini tolong, saya punya dana sekian, tolong minuman seperti jangan dijual lagi. Jadi siapkan lahannya dulu dia. Ini solusinya. Jadi Islam itu datang adalah sebagai solusi, bukan untuk merusak. Ketika seseorang misalnya ingin melarang perzinahan, siapkan dulu lapangan kerja bagi mereka, lapangan pekerjaan bagi mereka. Mereka diberikan skill keahlian sehingga mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Kan terjadi banyak sekali kemaksiatan di negeri kita ini, baik itu perzinahan, minuman keras dan lain sebagainya, karena ini mungkin karena mereka tidak memiliki pekerjaan ya. Atau juga mungkin karena memang sudah kebiasaan seperti itu. Karena itulah hendaklah kita betul-betul bijak dalam menghadapi seperti ini. Kita sediakan dulu lapangan pekerjaan buat mereka, sehingga mereka itu bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang telah kita bacakan di sini, ada beberapa hikmah yang dapat diambil, bahwa yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang sangat luar biasa. Apabila seseorang menemukan orang yang mengucapkan seperti itu, maka hendaklah dia mengakui bahwa dia adalah saudaranya sesama muslim. Kemudian yang kedua, ada adab-adab di dalam peperangan. Jadi adab-adab dalam peperangan di sini, yang boleh dibunuh adalah orang yang berperang saja. Sedangkan yang tidak ikut berperang seperti wanita, orang-orang yang berada di tempat ibadah, kemudian pohon-pohonan pun tidak boleh dibunuh dan juga tidak boleh dirusak ya. Syuhada iman, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada lagi hadis yang lain, tapi kita berikan kesempatan dulu kepada para jamaah. Barangkali ada yang bertanya. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Materi masih terkait dakwah ya Ustaz. Untuk membentuk suatu civil society atau masyarakat yang madani, butuh proses dari semua elemen dan konsistensi yang kuat untuk membentuk atau menuju ke sana Ustaz. Bagaimana metodologi atau dakwah yang secara sistematis yang praktis gitu untuk era sekarang ini, yang tidak melenceng atau yang tidak keluar dari on the track yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Ustaz,
Ada seorang ustadz yang pernah mengatakan bahwa dakwah siasi itu ada A sampai dengan Z. Akan tapi beliau belum menyampaikan gitu apa itu A sampai Z itu, ataukah terkait sama kondisi dari suatu masyarakat, ataukah tergantung dari kondisi institusi ataupun karakter orang per orang, Ustaz. Syukron. Iya, kita bercermin kepada dakwahnya Rasulullah SAW. Itu sudah cukup sangat jelas sekali ya. Jadi beliau memulai dari keluarga. Ketika beliau menerima Islam, yang pertama kali yang dia bina adalah istri. Siapa lagi? Ali. Ya, ketika itu menjadi asuhannya Rasulullah SAW. Siapa lagi? Zaid, yang diangkat menjadi anaknya Rasulullah pada saat itu. Kemudian turun ayat di dalam surat Al-Ahzab melarang Rasulullah mengangkat dia sebagai anaknya. Kemudian pembantunya dan anak-anaknya. Ini adalah markas dakwah pertama. Ada sebuah perkataan yang sangat bagus. Al-madrasah al-ula. Ibu itu adalah sekolahan pertama. Atau al-bait huwal madrasah al-ula. Jadi rumah itulah sekolahan pertama. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga. Dimulai dari keluarga. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berdakwah kepada teman dekatnya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengajak yang lain, begitu seterusnya. Nah, karena sudah banyak, sehingga ini memerlukan satu tempat khusus untuk membina mereka. Dijadikanlah rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Rasulullah di situ halakoh di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kenapa dipilih rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam? Al-Arqam bin Abil Arqam ini adalah seorang pemuda yang biasa ya, yang tidak dikenal. Nah, sehingga pada saat itu kondisi yang sangat sulit pada saat itu, ini memungkinkan para sahabat-sahabat kumpul di rumah itu karena tidak dicurigai sama sekali. Disitulah Rasulullah SAW membina para sahabat-sahabatnya dakwah. Kalau kita perhatikan, sekalipun itu hanya sekedar satu film ya, ada film di Ar-Risalah, bagaimana sahabat yang ketika masuk Nabi Rasulullah satu-satu, keluar juga satu-satu, sehingga mereka tidak ketahuan di awal-awal ini karena sangat berbahaya sekali gitu ya. Karena Nabi Muhammad SAW dianggap membawa ajaran yang baru, memerangi Tuhan-Tuhan mereka. 300 sekian Tuhan diperangi. Rasulullah mengatakan Tuhan itu adalah Ahad, satu. Sementara mereka mengatakan Tuhan itu adalah banyak gitu ya. Ini kan sesuatu yang sangat sulit sekali ini. Nah, dari sini kemudian dari rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, kemudian dakwah itu tersebar pelan-pelan. Tentunya Rasulullah pun melakukan konsolidasi yang sangat-sangat luar biasa ya. Demikian juga Rasulullah tidak hanya sebagai seorang muallim memberikan pelajaran, tapi juga dia seorang murabbi, memperhatikan keadaan para sahabat-sahabatnya. Senantiasa mendengarkan dari mereka dia. Tidak hanya sekedar memberikan, tapi dia mendengarkan dari sahabat-sahabatnya, termasuk perkembangan yang ada pada saat itu di kota Madinah. Nah, kemudian dari sini para sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun mulai kuat, membentuk kelompok-kelompok yang lain. Ketika sudah mulai banyak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun. Selama 3 tahun ini masih sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu baru dakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian dari usrah tadi ini, dari keluarga-keluarga yang Islam ini, maka nanti akan terbentuk mujtama' al-Islami. Bagaimana mujtama' al-Islami ini? Ya, terdiri dari keluarga-keluarga yang Islami ini. Jadi keluarga Islami tidak dilepaskan begitu saja. Dia ada satu ikatan. Ikatan al-jamaah, ikatan jamaah dia. Kun ma'al jamaah, Rasulullah maka hendaklah kalian bersama jamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama para jamaah itu. Nikmat Allah itu bersama para jamaah dia. Jadi jangan sampai meninggalkan jamaah ini. Jadi betul-betul komitmen sebagaimana Rasulullah membaiat para sahabat-sahabatnya. Benar nggak dia setia dengan Rasulullah dia? Ketika dia setia, oke, diutus. Sehingga kita kenal
seorang sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dimutilasi oleh Musailamatil Kazzab, itu Al-Habib Al-Ansari. Ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedia dia melakukan itu. Kenapa? Karena sudah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dilakukan satu baiat perjanjian, maka di sini tidak akan mungkin bisa terbentuk yang disebut dengan ad-daulah al-islamiyah. Ini betul-betul dimulai dari keluarga, kemudian dari mujtama, kemudian tidak dilepaskan begitu saja. Pembinaan terus dilakukan, pembinaan. Sebagaimana pernah kita katakan bahwa dakwah itu tujuannya ada dua. Ada takwiyah, ada tausiah. Takwiyah di sini adalah penguatan, pengkaderan. Harus ada kader-kader dakwah. Harus ada orang-orang militan. Kemudian juga lah tausiah. Ya dakwah begitu. Jadi dakwah jadi halayak ramai ini. Nah, sehingga kita perhatikan bagaimana meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belumlah Rasulullah dikuburkan, sudah banyak dari para sahabat-sahabat yang baru masuk Islam itu murtad. Ini mereka-mereka yang kena dakwah secara umum, dakwahnya amah. Tetapi mereka-mereka yang dakwahnya secara khusus, yang betul-betul dibina oleh Rasulullah SAW, maka mereka-mereka tetap tegar. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ayun taqasu hadad din wa na baina azhurihim. Apakah mereka berani-berani mengurangi agama ini sedangkan saya masih hidup? Wallahi kata, la uqatilannahum walau wahdi. Aku akan perangi mereka-mereka sekalipun sendiri menghadapinya. Itulah binaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itulah dia. Jadi ketika misalnya kita berdakwah, ada memang situasi-situasi yang memang tidak memungkinkan, mungkin karena kesiapan masyarakat untuk menerima ajaran, menerima itu, maka di sini ada hal yang ditakdim takhir, ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Seperti Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak masukkan hijir Ismail itu ke Ka'bah? Padahal itu kan bagian dari Ka'bah. Jawaban Rasulullah adalah, inna qaumaki hadithun fil Islam. Sesungguhnya kaummu itu baru masuk Islam. Kalau seandainya itu dimasukkan ke dalam Ka'bah, ini akan terjadi fitnah yang luar biasa. Begitulah di dalam masyarakat kita juga, banyak masyarakat kita yang masih awam terhadap ajaran Islam itu sendiri gitu ya. Jadi sehingga ini dari mana kita memulainya? Dari mana kita mulai? Maka kita memulainya dengan mengajarkan kepada mereka at-tauhid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa dikenal dengan sebenar-benarnya. Kan banyak orang yang sholat tapi masih juga suka pergi ke dukun ya. Orang yang sholat masih juga pergi ke tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan, ke keramat-keramat ya. Kemudian meminta di situ dia, berdoa di situ. Aina Allah, di mana Allah dia? Padahal Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika wahai Muhammad, jika ada orang bertanya kepadaku tentang aku, katakan aku ini dekat. Allah itu dekat ya. Dan masih banyak juga ketika sholat masih juga percaya dengan, wah kalau saya nggak bawa cincin ini, apalagi isinya, masya Allah luar biasa ya, gambarnya itu macam-macam. Atau bawa sabuk ikat pinggang ya, pernah nggak buka itu? Pernah nggak buka itu? Apa isinya itu? Yang dikatakan jimat itu tulisan alif mim digambar pedang begini macam-macam. Dibuka saja gitu ya. Waduh, jangan nanti terjadi apa-apa. Itulah karena kita sudah takut duluan ya. Kita sudah membuka banyak sekali kardus-kardusan, kita buka. Dulu kan pernah kita adakan ruqyah di masjid ini. Kita sudah buka semuanya yang seperti itu. Nah, bagaimana kita ini akan membentuk masyarakat yang Islamis sama masyarakat kita itu dia sholat tapi masih melakukan hal seperti itu gitu ya. Ini perlu diberantas terlebih dahulu. Ibda bin nafsi, kita memulai dari diri kita, dari keluarga kita. Kalau di rumah kita masih kita punya benda-benda yang kita anggap memiliki keramat. Bahkan ada yang mengatakan di rumahnya itu ada sebuah keris, kalau tidak dimandikan dengan darah kobra, dia itu ngamuk. Setiap malam Jumat Kliwon dimandikan dengan darah kobra dia. Kalau tidak dia ngamuk-ngamuk dia. Ini karena memang sudah punya pikiran seperti itu. Ini yang diberantas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, inna ruqa
wat tamaim, wat tiwalah syirik. Sesungguhnya ruqyah, tamaim yang menggantungkan mengalungkan sesuatu. Kemudian juga jimat-jimatlah syirik. Maksudnya adalah ruqyah di zaman jahiliyah dulu ya. Sehingga digantilah dengan ruqyah yang syar'i sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kita kembali melihat bagaimana Rasulullah dalam membentuk masyarakat yang Islami ini itu mulai dari keluarga ya. Perlahan-lahan sehingga menjadilah seperti Madinah dan Mekah yang kita lihat pada saat sekarang ini, dan Islam menyebar ke seluruh alam ini. Baik, kalau kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari, insyaallah bisa dibaca-baca lagi nanti dalam kitab, dan sekarang juga bisa dibaca-baca dalam internet ya. Jadi ketika kita memiliki internet, kita bisa manfaatkan untuk mengkaji Islam. Jadi kalau kita menemukan hal-hal yang kita inginkan, itu ada. Jadi ada jawabannya di internet ya. Tapi juga harus betul-betul selektif siapa yang menulis. Jadi juga kita harus perhatikan. Dan juga ada sebuah maktabah, sebenarnya maktabah syamilah, perpustakaan yang lengkap. Itu ada sekitar 15 giga, tapi masih dalam bentuk bahasa Arab ya. Atau bisa dibuka dalam bentuk bahasa Indonesia, www.hadisweb. Hadis. Nanti di situ semua kumpulan hadis itu ada, tapi dalam bentuk bahasa Indonesia aja. Jadi ini untuk ketika kita ingin membuka-buka internet, kita manfaatkan untuk kebaikan. Saya mungkin ini nak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.